kita lanjutkan kembali materinya setelah membahas bentuk akar. Subbab berikutnya akan dibahas yaitu tentang logaritma. Logaritma itu apa sih? Mungkin di SMP belum ada ya, jadi ini termasuk materi baru yang akan kalian pelajari. Logaritma sebenarnya itu inverse dari eksponen atau kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, logaritma biasanya dituliskan dengan singkatan log. Di sini ya. Misalkan di sini ada A log B sama dengan C. A di sini adalah bilangan pokoknya. Nah, kalau di perpangkatan atau bentuk eksponen, biasanya yang dicari adalah hasil dari perpangkatannya. Tapi kalau di logaritma yang dicari itu nilai C. Nah, nilai C di sini bukan hasil perpangkatannya, tapi pangkatnya berapa. Jadi, misalkan ada bentuk A log B sama dengan C, itu ekivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Ya, di sini A-nya lebih dari sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Bisa bentuk pecahan, tapi pecahannya yang positif, tidak boleh yang negatif karena A harus lebih dari 0. Yuk, ini misalkan di sini ada contoh 2 log 8 sama dengan 3. Nah, dari bentuk logaritma ini ketika kita akan mengubah ke dalam bentuk eksponen, berarti tadi kan basisnya ini 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 harus sama dengan 8. Nah, ini bentuk eksponen. Kalau ini yang bentuk logaritma. Kalau bentuk eksponen biasanya mencari hasil perpangkatannya, sedangkan logaritma biasanya mencari ini apa? Pangkatnya berapa. Jadi 2 pangkat berapa biar hasilnya 8. Untuk contoh yang nomor 2, di sini ada 3 log 9 sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik ini harus diisi dengan apa? Sama seperti tadi. Logaritma itu adalah mencari pangkatnya berapa. Nah, yang pangkatnya berapa mana? Ini angka 3-nya. 3 pangkat berapa agar hasilnya 9. 3 pangkat berapa? Yang benar pangkat 2. Berarti ini hasilnya 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang contoh ketiga, log 100. Loh, ini kok nggak ada angkanya ya? Kalau nggak ada angkanya dalam logaritma itu artinya angka 10. Tapi memang biasanya tidak dituliskan 10, langsung ditulis log 100. Nah, berarti 10 log 100 itu berapa? Nah, ekivalen dengan 10 pangkat berapa agar hasilnya 100. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Pangkat 2. Berarti sini hasilnya 2. Begitu. Yang contoh keempat juga sama. 2 log 1/4. Berarti ekivalen dengan 2 pangkat berapa agar hasilnya 1/4. Bu, lah ini pecahan Bu, gimana nyari pangkatnya? Nah, jangan bingung, 1/4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Negatif 2. Nah, berarti di sini harus pangkat negatif 2. Berarti ini jawabannya negatif 2. Kemudian yang contoh kelima, 5 log berapa kok hasilnya 3? Bentuk eksponennya bagaimana? Berarti 5 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, tinggal dihitung 5 pangkat 3 berapa? 125. Gitu ya. Ingat, logaritma itu inverse dari eksponen. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat logaritma yang perlu kalian pelajari. Biasanya sifat logaritma ini digunakan untuk menyelesaikan beberapa soal logaritma. Ya. Sifat yang pertama, misalkan di sini ada P log A kali B, itu bisa kita pecah menjadi P log A ditambah P log B. Kamu lihat tandanya, ketika perkalian dipecah menjadi penjumlahan.
Dan sifat yang kedua, P log A per B, ini bentuknya per atau pembagian ya, dipecah menjadi P log A kurangi P log B. Nah, kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. Kemudian yang ketiga, P log A pangkat N. Nah, ketika ini ada pangkat, pangkatnya kamu bisa geser ke depan. Berarti N kalikan P log A. Ya, kemudian sifat yang keempat, A log B itu bisa kamu jadikan seperti ini dengan memunculkan nilai P. Nilai P ini muncul tergantung nanti butuhnya berapa. Ketika kalian butuh 2, ya P-nya ini nilainya 2. Dan seterusnya. Misalkan butuhnya 3, ya berarti nilai P-nya nanti 3. Nah, untuk merubah A log P seperti ini, berarti P log B per P log A. B-nya dulu ya, baru A. B-nya pembilang, A-nya penyebut. Gitu. Misalkan 2 log 3. Misal kita butuh angka 5 nih, kita munculkan 5. Berarti 5 log 3 per 5 log 2. Contohnya seperti ini ya. Kemudian sifat yang kelima, 1 per A log B. Nah, kalau 1 per, berarti ini angkanya ditukar. A log B ditukar menjadi B log A. Seperti itu. Misalkan ini 2 log 3 itu berarti sama dengan 1 per dibalik 3 log 2. Seperti itu. Oke, kemudian misalkan ada A pangkat N log B pangkat M, berarti sama dengan M per N kalikan A log B. Ingat pangkat yang belakang dulu, yang sebagai pembilang ya. Kemudian sifat yang ketujuh, sebenarnya ini hampir sama dengan sifat yang nomor 6, cuma yang nomor 6 A dan B itu nilainya berbeda. Kalau yang nomor 7 A dan ini B nilainya sama, atau saya tuliskan A semua. Ketika ada A pangkat N log A pangkat M, itu sama dengan M per N. Ingat, ini A-nya sama. Kalau yang nomor 6 berbeda A dan B-nya. Kemudian sifat yang ke-8, ketika ada A pangkat A log B, ini A ketemu A, angkanya sama, berarti hasilnya adalah B. Misalkan ini 2 pangkat 2 log 3. Nah, 2-nya sama kan? Nah, berarti hasilnya 3. Kemudian sifat yang ke-9, P log 1 sama dengan 0. Ingat, kalau nilai di sininya 1, mesti hasilnya 0. Karena angka berapapun jika dipangkatkan 0, mesti hasilnya 1. Kemudian sifat yang ke-10, A log A sama dengan 1. Jadi ketika ini basis atau bilangan pokok dan numerusnya sama, itu hasilnya 1. Misalkan 2 log 2 sama kan? Ya udah 1. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian sifat yang ke-11, P log A kalikan A log B. Nah, kamu perhatikan yang ibu lingkari pakai spidol biru. A ketemu A. Ketika ini ketemu angka yang sama, berarti kamu bisa hilangkan sehingga menjadi P log B. Nah, sifat-sifat ini akan sering kalian gunakan ketika menyelesaikan soal logaritma. Sekarang kita ke contoh yang nomor 1. Sini ya, jawabannya di bawah ya. Jawab. Yang nomor 1, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Kamu lihat basisnya sama tidak? Nah, sama ya. Ketika basisnya sama, kamu bisa menggunakan sifat yang pertama. Ini basisnya sama. Ketika penjumlahan mau digabung, berarti jadi perkalian. Nah, berarti ini 2 log 24 ditambah 2 log 3 bisa kita gabung menjadi 2 log 24
kali 3. Kenapa kali? Karena ininya jumlah. Kemudian ini dikurangi. Nah, kalau dikurangi tadi kan jadi bagi ya. Berarti dibagi 9 sama dengan 2 log berapa ini? 3, 8. Nah, 2 log 8. 2 pangkat berapa akar hasilnya 8? Ya, hasilnya adalah 3. Paham ya? Kemudian yang contoh nomor 2. Di sini diketahui log 3 sama dengan 0,477 dan log 5 adalah 0,699. Ditanyakan nilai dari log 60. Log 60. Caranya bagaimana? Di soal diketahui kan log 3 sama log 5. Sedangkan yang ditanyakan log 60. Jadi sebisa mungkin kamu mengubah 60 ini ke dalam bentuk angka yang ada 3 dan 5-nya. Berarti berapa kali berapa atau berapa bagi berapa? Misalkan ini ya, 3/5 kali 100. Hasilnya sama dengan 60 kan? 3 kali 100, 300 bagi 5, 60. Berarti sama dengan log 60. Oke. Setelah seperti ini, tinggal kita lanjutkan. Berarti kita jabarkan log 3/5 berarti log 3 kurangi log 5. Ini dikali berarti ditambah log 100. Nah, log 3 berapa tadi di soal? 0,477 dikurangi log 5 0,699 ditambah. Nah, seperti tadi ingat ketika di sini tidak ditulis angkanya, artinya di sini ada angka 10. Berarti 10 pangkat berapa akar hasilnya 100. Pangkat berapa? Pangkat 2. Betul sekali. Nah, ketika sudah ditemukan hasil seperti ini, tinggal kalian hitung saja. 0,477 dikurangi 0,699 ditambah 2. Hasilnya adalah 1,778. Oh ya, untuk nilai log 3 dan log 5 ini tidak ngarang hasilnya sekian ya. Ini berdasarkan tabel dari nilai logaritma dengan basis 10. Oke. Untuk yang nomor 3 silakan dicoba di rumah ya. Untuk yang berikutnya, Ibu bahas yang nomor 5 dulu. Di situ 2 log 5 kali 5 log 6 kalikan 6 log 7 kalikan 7 log 8. Nah, sebenarnya ini bisa menggunakan sifat yang nomor berapa? Ya benar, yang nomor 11. 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7. Berarti tinggal apa? 2 log 8. Mudah sekali ya. Berarti 2 pangkat berapa akar hasilnya 8. Hasilnya adalah 3. Ini hanya untuk coret-coretan ya. Nah, selesai. Kemudian yang nomor 4. Di sini ada 2 log 3 sama dengan A. Yang ditanyakan 27 log 4. 27 log 4 itu sama dengan, kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yang A log B itu sama dengan P log B per P log A. Kita bisa menggunakan sifat ini. Berarti P nya misal kita munculkan, berhubung di sini ada angka 2 log 3, kita bisa munculkan 2, enggak masalah. Berarti 2 log 4 per 2 log 27 sama dengan 2 log 4 2 log 2 pangkat 2
per 2 log 3 pangkat 3. Kita lanjutkan sebelah sini ya, biar nggak ganti kertas. Sama dengan, nah ini ada pangkatnya bisa pindah ke depan ya, berarti 2 kali 2 log 2 per, ya ini juga pangkatnya pindah ke depan, 3 kali 2 log 3 sama dengan 2. Ingat, kalau angkanya sama tadi hasilnya 1 per 3 kali 2 log 3 A. Tinggal kalian kalikan 2 kali 1, 2 per 3A. Nah, jadi ketika 27 log 4 mau dinyatakan dengan A, di mana A nya itu sama dengan 2 log 3 adalah 2 per 3A. Sekian dulu pembahasan untuk logaritma. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan latihan soal setelah video berikut. Terima kasih.